Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab Ustadz Adit Hidayah. Ya, teman-teman, dia bertanya, tapi dia bertanya kepada umatnya yang hanya nurut apa yang dikatakan oleh Ustadz gitu ya. Masa bertanya pada umatnya, masa juga hanya mengolok-olok iman agama lain dengan mempertanyakan dan membandingkannya dan menganggap lebih hebat menurut pandangannya gitu ya, nabi ini, nabi itu. Seharusnya Anda bertanya kepada orang Kristen. Ustadz, bisa tanya ke saya. Chat di channel TV Laskar Kristus, bertanya dengan saya, kenapa Adam tidak dijadikan sebagai Tuhan? Dia lahir tanpa ayah dan ibu. Ya, kemudian kenapa Ibrahim yang mujizat luar biasa sekali itu, ya, tidak dijadikan Tuhan? Kenapa hanya Isa atau Yesus Kristus yang dijadikan oleh Tuhan? Seharusnya bertanya kepada orang Kristen. Kan Al-Qur'anmu itu suruh tuh. Kalau kamu ragu-ragu dengan apa yang sudah diturunkan kepadamu, bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yaitu orang-orang Kristen, para pendeta. Bertanya kepada kami, maka kami akan memberikan jawaban. Jangan ngoceh sendiri. Oke teman-teman sekalian, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Adit Hidayah yang ada berikut ini. Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei, hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei, hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf, masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Ya teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Adit Hidayah. Ya, begitu berapi-apinya dia untuk mengelabui umatnya sendiri gitu ya. Teman-teman sekalian, bagaimanapun mereka menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus, mereka tidak akan bisa menjelaskannya. Karena memang mereka tidak diberikan karunia di situ. Dan mereka tidak
ya diizinkan oleh Tuhan untuk mengertikan hal itu karena hati mereka belum beres ya. Kalau hati mereka udah beres, benar-benar belajar tentang ketuhanan Yesus, pasti mereka akan mendapatkan jawabannya. Sekali lagi, kalau Ustadz Hidayah menjelaskan dan bertanya kepada umatnya sendiri, maka Anda tidak bisa mendapatkan jawabannya. Tapi kalau Anda bertanya dengan saya, bertanya kepada para pendeta, Anda pasti mendapat jawabannya. Teman-teman sekalian, statement terakhir katanya tadi bahwa kalau seandainya Isa dijadikan Tuhan karena mujizatnya, maka lebih hebat lagi Abraham atau Ibrahim bisa dipotong-potong burung, dipisahkan badannya, lalu dengan seizin Allah bisa bersatu kembali dan hidup kembali ya. Kemudian kalau seandainya Yesus dianggap jadi Tuhan oleh orang Kristen karena dia lahir tanpa ayah ya, tanpa ayah, maka lebih hebat lagi Nabi Adam ya, lahir tanpa ayah dan ibu. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan hal inilah sehingga dia katakan bahwasanya dia memberikan jawab sehingga orang Kristen ya tentu saja bungkam dan mereka katakan oh berarti Yesus bukan Tuhan. Baik teman-teman sekalian ya, kita akan menjawab hal ini. Adam tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan karena Adam adalah ciptaan Tuhan yang dibentuk dari tanah liat. Lalu Tuhan menghembuskan ruh kehidupan kepada Adam sehingga dia menjadi makhluk hidup, dikatakan sebagai manusia pertama ya. Jadi bukan berdasarkan dia tidak punya bapa, tidak punya ibu sehingga dia bisa dianggap Tuhan orang Kristen. Memang Adam bukan Tuhan ya, dia tidak melekat pada diri Allah. Kalau Yesus jelas karena Yesus berasal dari Allah, melekat pada diri Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman yang adalah Yesus ini melekat pada diri Allah itu sendiri. Itu sebabnya dia adalah Tuhan. Kalau Adam tidak melekat pada diri Allah. Itu bedanya teman-teman sekalian ya. Jauh beda. Jadi orang Kristen tidak menjadikan Adam sebagai Tuhan ya karena dia bukan berasal dari diri Allah itu sendiri, bukan bagian dari Allah gitu. Dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk ya yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia pertama. Kemudian, kenapa Abraham yang justru punya mujizat yang lebih hebat seperti dikatakan oleh Ustadz Adit Hidayah, dia dapat potong burung-burung, dipisahkan ke beberapa bukit, lalu dengan seizin Allah bisa kembali bersatu dan hidup kembali. Sementara Nabi Isa dia hanya tepuk burung yang sudah mati, masih utuh. Jadi lebih hebat Abraham atau Ibrahim katanya. Nah, Abraham tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan lagi karena Abraham ini ya, dia punya mujizat atas seizin Allah aja, atas seizin Tuhan, itu betul. Tapi Abraham tidak bisa dijadikan Tuhan karena dia sama dengan Adam juga. Dia bukan bagian dari diri Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, siapapun nabi ya itu tidak bisa dianggap sebagai Tuhan sehebat apapun dia, termasuk Musa yang bisa membelah laut ya gitu. Ya, tapi kalau kita mau lihat mujizat, Yesus dicatat di dalam kitab Kejadian hingga sampai di Wahyu, itu mujizat Tuhan Yesus semua. Sebab sejak semula Tuhan Yesus sudah ada di dalam Sang Firman yang selalu bersama-sama dengan Allah dan tidak ada satupun yang telah jadi ya tanpa Dia. Ya, jadi hanya melalui firman ini tadi, yaitu Yesus Kristus, maka segala sesuatunya bisa jadi. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi, Adam sama Ibrahim tidak bisa dijadikan karena mereka bukan bagian dari diri Tuhan itu sendiri. Tetapi berbeda sekali dengan Yesus. Kenapa Yesus dijadikan sebagai Tuhan? Karena dia berasal dari Allah, berasal dari diri Allah itu sendiri. Teman-teman sekalian, Allah punya pribadi. Setuju ya? Kemudian Allah punya firman. Kalau Islam berkata bahwa Allah tidak punya firman atau pernah tidak punya firman, maka Allah pernah bisu, ya. Allah pernah bisu, tapi Allah tidak pernah bisu. Kemudian Allah punya roh, ya. Roh, kalau Allah tidak punya roh, maka Allah pernah jadi almarhum. Ya, alias sudah pernah mati gitu, tidak ada ini, bukan Allah sebelumnya, dia benda mati. Tapi terbukti bahwa Allah itu ya punya tubuh, punya firman, punya roh. Ya, tiga-tiganya ini dimiliki oleh Allah. Nah, firman ya pribadi kedua daripada Allah daripada Tuhan, karena konsep ketuhanan dalam Kristen teman-teman sekalian, Bapa, Putra atau firman dan roh, yaitu Roh Kudus. Nah, firman inilah
yang diutus oleh Allah menjadi manusia. Makanya kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat pertama. Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau tanpa Dia, tanpa firman ini, maka tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Termasuk Adam, termasuk Ibrahim atau Abraham, termasuk manusia sepenuhnya, termasuk isi dunia ini. Tidak ada satupun yang akan jadi tanpa Yesus. Maka Yesuslah yang menciptakan segala sesuatunya. Karena Dia adalah Allah yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman, suara Allah, kalimatullah, kalam Allah, ya. Itu sebabnya Dia dikatakan sebagai kalimat yang sebelumnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada diri Allah itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Yesus jelas adalah Tuhan, ya. Dari mana kita bisa melihat di situ teman-teman sekalian? Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 sangat ditekankan lagi kepada saya dan saudara. Alkitab katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas teman-teman sekalian, Yesus adalah Allah yang dari sorga, karena asalnya itu firman. Ya, Ustadz Hadi Hidayah harus tahu itu. Makanya bertanya kepada Kristen, kepada ahli kitab sebelumnya dong. Kan kitab suci Anda menyuruh untuk bertanya kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yaitu Kristen dan Yahudi. Karena kami yang punya Alkitab yang lengkap. Ya, oke ya. Jadi jangan kita hanya bertanya kepada umat lalu kita jawab sendiri, kita ngoceh sendiri gitu ya, seakan-akan kita sudah pernah berdebat ya kepada pendeta-pendeta gitu, dan akhirnya pendeta tidak bisa menjawab kita ya. Jadi itulah jawabannya ya. Adam tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan karena Adam adalah ciptaan. Kedua, karena Adam bukanlah bagian dari diri Allah itu sendiri. Yang kedua, yaitu Abraham. Abraham tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan karena Abraham bukan bagian dari diri Tuhan. Bukan juga ya Tuhan ya. Abraham bukan Tuhan, makanya dia tidak dianggap sebagai Tuhan. Ya, dia adalah ciptaan. Siapa yang menciptakannya? Kembali ke dalam Injil Yohanes 1 ayat 2. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi termasuk manusia pertama, Adam sama Siti Hawa ya. Jadi sangat jelas Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Alkitab katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal ya. Jelas kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus, Anda mati dalam dosamu. Karena hanya Yesuslah yang bisa membawa Anda ke dalam sorga. Karena Dia berasal dari sorga, Dia tahu jalan ke sorga. Dia bisa membawa Anda ke sorga. Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristus Anda bisa masuk surga. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.